Jadi pada saat itu 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI, DNID bersama Subandrio, benar-benar waktu itu DNID 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, DNID memberikan stigma, saya pembela Pancasila. Subandrio 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI menuduh, memfitnah Dewan Jenderal Angkatan Darat mau melakukan kudeta. Tidak taunya yang melakukan pemberontakan dan kudeta adalah PKI. Maling teriak maling. Sekarang sejarah berulang. Mereka sekarang jargonnya, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata PKI. Benar enggak? Nah, itu. Umat Islam dituduh radikal, anti NKRI, anti Pancasila. Maling teriak maling. Jadi Habib Rizik Syihab, beliau sudah mengingatkan tentang mafia dan kebangkitan ideologi komunis. 30 indikasinya itu sejak 2014. Nah, umat Islam di Indonesia baru tahu 2022 munculnya kasus Sambo. Padahal Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan, ini mafia ini sudah menggurita yang ingin menghancurkan Indonesia. Tapi banyak umat Islam yang tidak dong, apa kalau bahasa Jawa, belum ngeh gitu. Tidak respon. Akhirnya jadi sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, Allah berikan basirah, ketajaman mata hati 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI. Sekarang Habib Rizik Syihab diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah, mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan PKI dan mafia yang menggurita, yang ditopang oleh Taipan Cina untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah diungkap Habib Rizik Syihab 2014. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin rahimakumullah, malam hari ini kita mencoba membahas, diawali dengan statement jas merah. Jangan melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah, kita akan digilas oleh sejarah itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum perulangan sejarah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlaku umum. Artinya apa? Sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu, kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya sejarah akan berulang, dan itu berlaku umum. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bahkan ulama-ulama salaf, diantaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah,
Ibnu Sa'ad rahimahullah, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lain menjadikan sejarah itu sebagai profesi ilmiah. Bahkan Rasulullah SAW juga memberikan prediksi apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah. Begitu rinci sekali. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Bahkan ada ulama dari Madinah Al-Munawwarah menulis satu kitab dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Ensiklopedia Yaumil Qiyamah. Artinya apa-apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah Rasulullah sudah mengabarkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru Hara di Akhir Zaman. Apa sih hikmah di balik itu? Yang paling penting, hikmah yang bisa kita ambil, kenapa Rasulullah memberikan kabar apa yang akan terjadi sebelum yaumil qiyamah, supaya umat Islam ini tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sampai-sampai Syekh Mustafa Al-Maraghi, Allahumma rahimahullah, beliau mufassir yang sering kita baca tafsirnya, tafsir Al-Maraghi. Itu beliau mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mengungkap tentang Yahudi. Beliau temukan hampir 1 juz penuh, dirinci sama beliau kurang lebih 76 karakter Yahudi. Jadi memang Yahudi ini benar-benar paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin. Bahkan mereka senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Tapi endingnya nanti ada masanya yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Kenapa Allah mengungkap sampai 1 juz di dalam Al-Quran tentang karakter Yahudi? Berarti sesuatu yang harus kita pelajari. Karena memang Yahudi ini benar-benar mereka senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi ini. Contoh, tokoh Yahudi yang cukup militan, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Dua tokoh ini menciptakan satu ajaran yang termuat dalam bukunya Das Kapital dan The Communist Manifesto. Ini yang dijadikan rujukan dunia. Bahkan mulai tahun 1917 miladiyah sampai 1991 miladiyah, seluruh dunia ini pernah mengadopsi pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels ini. Benar-benar seluruh dunia hampir 74 tahun benar-benar didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat-sangat biadab. Ya. Bahkan korban ideologi komunis yang diciptakan oleh dua tokoh ini, Karl Marx dan Friedrich Engels, ini hampir 120 juta manusia dalam waktu 74 tahun. Jadi kalau dihitung rata-rata, berarti per tahunnya ideologi komunis ini memulai 1,6 juta orang per tahunnya. Per harinya ideologi komunis ini memulai 4.500 orang per hari.
benar-benar biadab ideologi komunis ini. Siapa yang mengaplikasikan ideologi komunis yang diciptakan oleh tokoh Yahudi, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels? Dia adalah Lenin, Uni Soviet. Kemudian dilanjutkan oleh Stalin. Lenin hampir 30 juta manusia pada masa kekuasaannya. Belum lagi Stalin, jutaan orang. Dilanjutkan oleh Mao Zedong yang sering disebut dengan Bapak Komunis Cina. Hampir 50 juta manusia. Dilanjutkan Pol Pot, Kamboja. Hampir 2,5 juta manusia. Sampai Pol Pot menjadikan tengkorak-tengkorak manusia itu dibuat piramid. Jahatnya luar biasa. Kemudian dilanjutkan Musso memproklamasikan tahun 1948 Republik Uni Soviet Madiun waktu itu. Ribuan santri, ulama, bahkan hampir 156 anggota TNI gugur di kawasan Goranggareng Madiun dari gerombolan PKI yang dipimpin oleh Musso. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Panglima Besar Jenderal Sudirman berhasil menghancurkan gerombolan PKI yang dipimpin oleh Musso dalam waktu 60 hari. Dipimpin langsung oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk menghancurkan kekuatan PKI. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, puncaknya yaitu DN Aidit dengan sekjennya Nyoto. Nyoto ini kurus, orangnya kurus. Mungkin dia memberikan info, saya tidak ada temperamen dolim gitu. Kurus lah orangnya Nyoto ini, tapi dia berani membantai ratusan ulama dan santri, ribuan santri. Jahat. Makanya dolim itu tidak tergantung postur tubuh, ya kan? Walaupun krempeng seperti Nyoto ini, tapi ternyata jahatnya luar biasa ketika dia mengaplikasikan ideologi komunis. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Leninisme telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa sepanjang 74 tahun. Dunia mulai tahun 1917 sampai 1991, seluruh dunia dipenuhi dengan didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang sangat biadab dan tidak masuk akal. Bahkan Lenin memberikan statement, tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia mati, asal yang tinggal 1/4 itu komunis. Untuk melaksanakan ideologi komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Ini pidato Lenin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah sejarah bagaimana 18 September 1948 di mana Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun. Ini beberapa foto-foto yang menggambarkan ratusan ulama dan santri dan dilempar di kuburan massal, di lubang-lubang kuburan massal. Bahkan yang tadi sudah saya sampaikan di Ketakran Magetan, hampir 108, ya kan? Nomor 1 sampai 67 masih terdeteksi siapa jenazah itu. Tapi nomor 68 sampai 108 tidak dikenal jenazahnya karena dirusak oleh orang-orang PKI. Gubernur Jawa Timur tadi yang sudah saya sampaikan, ini jenazahnya baru dievakuasi di Sungai Ngawi. Padahal beliau gubernur Jawa Timur dan pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, ya, Republik Indonesia.
Bahkan di desa Kresek Madiun, hampir kurang lebih 17 korban kebiadaban PKI. Dan ini diabadikan dalam sebuah monumen di desa Kresek Madiun. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat historis sejarah, saat jaya-jayanya PKI, benar-benar saat akhir pemerintahan Soekarno, Presiden Soekarno memunculkan sebuah ideologi baru, yaitu Nasakom, nasionalis agama komunis. Nah, pada saat itu tokoh sentral PKI yaitu DNAID, Komisi Sentral PKI DNAID, mendukung ideologi Nasakom yang diciptakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia di akhir kekuasaannya, yaitu ideologi Nasakom. Akhirnya di Jakarta muncul baliho-baliho besar pada masa jaya-jayanya PKI, yaitu Fredrik Engel, Karl Marx, Presiden Soekarno, dan DNAID. Pertanyaannya, di mana Bung Hatta? Bung Hatta benar-benar mufarokoh. Beliau berlepas diri dari ideologi komunis, sehingga akhirnya saat itu duet kepemimpinan nasional Soekarno dan Ketua Komisi Sentral PKI yaitu DNAID. Jadi di akhir pemerintahan Soekarno ada duet kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno dan Komisi Sentral PKI yaitu DNAID. Di depan ribuan massa PKI yang membanjiri gedung Bung Karno waktu itu. Ini jaya-jayanya PKI. Sehingga akhirnya petualangan politik PKI di demokrasi terpimpin pada akhir pemerintahan Soekarno menjadikan Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni 1945 ini Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni 1945 inilah Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI, yang isinya sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian diringkas menjadi trisila dan ekasila. Dan sejarah berulang. Jadi sekarang Pancasila yang dijadikan pijakan bernegara sejak tahun 2014 sampai hari ini, yaitu Pancasila versi pribadi Soekarno 1 Juni 1945, bukan Pancasila konstitusi negara, di mana Pancasila sesuai konstitusi negara itu 18 Agustus 1945. Jadi sejarah berulang kembali. Ini Pancasilanya PKI yang sekarang ini menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara sampai hari ini. Bukan Pancasila sesuai konstitusi negara, yaitu 18 Agustus 1945. Di mana Pancasila 1 Juni, ketuhanan bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Akhirnya Ibu Megawati merubah Pancasila menjadi trisila dan ekasila, merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Selesai sudah. Pertanyaannya, di mana TNI? Begitu dasar negara dirubah, pertanyaannya di mana TNI? Ternyata awal TNI sudah di-cut dengan undang-undang. TNI sudah tidak boleh lagi berpolitik. Sehingga akhirnya ketika Ibu Megawati merubah dasar negara dari Pancasila menjadi trisila ekasila, merubah ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, lolos begitu saja sampai hari ini. Umat Islam masih tenang-tenang saja. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada sejarah. Jadi pada saat itu 1 tahun sebelum pemberontakan G30 SPKI,
DNID bersama Subandrio. Benar-benar waktu itu DNID 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, DNID memberikan stigma, saya pembela Pancasila. Subandrio 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI menuduh, memfitnah Dewan Jenderal Angkatan Darat mau melakukan kudeta. Tidak taunya yang melakukan pemberontakan dan kudeta adalah PKI. Maling teriak maling. Sekarang sejarah berulang. Mereka sekarang jargonnya, saya Pancasila, saya NKRI, saya Bhinneka Tunggal Ika. Ternyata PKI. Benar enggak? Nah, itu. Umat Islam dituduh radikal, anti NKRI, anti Pancasila. Maling teriak maling. Bahkan pada saat itu 15 juta massa tani dan buruh dipersenjatai, yang istilahnya angkatan kelima. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Jenderal Abdul Haris Nasution, Allah mayarham, yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Cakrabirawa dipimpin oleh Letkol Untung waktu itu. Beliau memberikan statement, kalau ada orang mempertentangkan Pancasila dan Islam, itu bukan isu baru. Itu adalah isu PKI yang sengaja dimunculkan untuk memperkuat kekuatan mereka. Nah, sekarang sejarah berulang. Jadi tidaklah mungkin seseorang bisa berjiwa komunis sekaligus Pancasilais, karena cita-cita komunis justru ingin menghilangkan agama. Dan sejarah berulang. Sejak 2014, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, agama dijadikan musuh negara. Kalau dulu zaman Pak Harto, agama jadi filosofi Pancasila. Tapi sejak tahun 2014, agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, 2 pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, memprediksi kalau ini terus berkembang, kalau komunis ini, kader-kader komunis yang sudah menguasai pemerintahan, yang sudah menguasai parlemen, ini dibiarkan, umat Islam diam, diprediksi 2030 akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Indonesia tidak punya lagi kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Itu prediksi. Bahkan hasil riset 2 pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole ini, mendapat respon dari 2 mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Djoko Santoso, beliau sudah meninggal, dan Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio. Apa yang di hasil riset 2 pakar intelijen dunia itu, Peter Warren dan August Cole, bisa lebih cepat dari tahun 2030. Manakala umat Islam diam saja. Karena apa? Mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawiran Gatot Nurmantio, benteng terakhir yang bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam. Itu beliau sampaikan. Makanya Pak Anton Permana, ini alumni Lemhanas Republik Indonesia, kata, kalau ada orang yang sibuk mengkaitkan Islam dengan radikalisme, khilafah dan intoleransi, berarti orang yang menuduh itu terpapar komunisme, ateisme, siaisme, dan sekularisme radikal. Ini Pak. Jadi sekarang sudah sejarah masa lalu sudah berulang kembali. Oleh karena itu, Buya Hamka, Allah mayarham, beliau ulama yang istiqomah. 10 tahun sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI, beliau sudah memberikan warning kepada umat Islam se-Indonesia, waspada bahaya ideologi komunis.
Tapi umat Islam tidak mengindahkan. Sehingga akhirnya setelah 10 tahun warning dari Buya Hamka, terjadilah peristiwa G30 SPKI. Beliau tulis dalam memoarnya, rupanya Allah Subhanahu wa taala hendak memberi dulu cobaan bagi rakyat Indonesia. Kejahatan komunis akhirnya terbukti dengan peristiwa G30 SPKI. Allah Subhanahu wa taala mencoba dulu rakyat Indonesia sebelum dia membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama hampir 10 tahun sebelum kejadian. Ternyata sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang 2014 Habib Rizik Syihab memberikan warning dan beliau membongkar yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia bersama tokoh-tokoh intelijen nasional. Beliau berhasil mengungkap 30 indikasi kebangkitan komunis pasca reformasi tahun 1998. Bahkan beliau berhasil membongkar sebuah konspirasi yang ingin menghancurkan Indonesia yang mereka sebut dengan mafia. Jadi Habib Rizik Syihab, beliau sudah mengingatkan tentang mafia dan kebangkitan ideologi komunis, 30 indikasinya itu sejak 2014. Nah, umat Islam di Indonesia baru tahu 2022 munculnya kasus Sambo. Padahal Habib Rizik Syihab sudah mengingatkan, ini mafia ini sudah menggurita yang ingin menghancurkan Indonesia. Tapi banyak umat Islam yang tidak dong, apa kalau bahasa Jawa, belum ngeh gitu. Tidak respon. Akhirnya jadi sejarah berulang. Kalau dulu Buya Hamka, Allah berikan basirah, ketajaman mata hati 10 tahun sebelum kejadian G30 SPKI. Sekarang Habib Rizik Syihab diberi basirah, ketajaman mata hati oleh Allah, mengungkap tentang 30 indikasi kebangkitan PKI dan mafia yang menggurita, yang ditopang oleh Taipan Cina untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah diungkap Habib Rizik Syihab 2014. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Buya Hamka, begitu beliau menolak ideologi komunis, Buya Hamka langsung ditangkap, dijebloskan ke penjara, disiksa dengan cara-cara yang biadab. Bahkan harta Buya Hamka disita oleh negara. Ternyata sejarah itu berulang. Kalau dulu Buya Hamka, sekarang Habib Rizik Syihab. Upaya terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah sebelum beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah, itu sudah 11 kali. Sampai upaya beliau ketika di pondok pesantren Megamendung pakai pesawat drone gagal. Karena 3 anggota BIN, 2 dari Jawa Tengah, 1 dari DKI, ditangkap oleh Laskar FPI, sehingga gagallah upaya di pondok pesantren Megamendung. Kemudian dilanjutkan upaya terhadap Habib Rizik ke-13 saat beliau memberikan kuliah subuh, berangkat lewat tol Cikampek, geng Sambo. Tapi alhamdulillah berhasil dihadang oleh 6 Laskar FPI, yang akhirnya 6 Laskar FPI mobilnya ditembak bannya sehingga sampai begitu kecepatan tinggi sampai ke kilometer 50, itu bannya itu sudah lepas dan akhirnya ditangkaplah 6 Laskar FPI. Rata-rata 6 Laskar FPI itu ditembak lewat persis mengenai jantungnya sampai tembus ke belakang. Ini kejahatan yang dilakukan oleh geng Sambo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sejarah masa lalu? Ternyata saat jaya-jayanya PKI masih ada 907 ulama seluruh Indonesia yang konsisten.
semuanya menolak ideologi komunis. 907 ulama seluruh Indonesia kumpul di Palembang mengadakan Muktamar Alim Ulama tanggal 8 sampai 11 September 1957. Akhirnya dikeluarkanlah fatwa. Ada 10 fatwa, tapi 2 fatwa ini yang paling penting yang saya ungkap. Yang pertama, ideologi atau ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Padahal pada saat itu Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Tapi ulama-ulama kita dulu 907 ulama mengeluarkan fatwa ideologi komunis kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam seluruh Indonesia. Tegas. Yang kedua, bagi orang yang menganut ideologi atau ajaran komunisme dengan i'tiqad, dengan keyakinan dan kesadaran, kafirlah dia. Jadi tegas ulama-ulama dulu ini. Siapa yang menerima ideologi komunis kafir. Ini. Tidak sah menikah dan menikahkan orang Islam. Tidak ada waris mewarisi dan haram jenazahnya diselenggarakan secara Islam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ratusan ulama yang menolak ideologi komunis ini diungkap oleh Buya Hamka dalam memoarnya tanggal 17 Agustus 1958, setahun setelah pertemuan Muktamar Alim Ulama di Palembang itu. Presiden Soekarno pidato dan mencela dengan sangat keras keputusan alim ulama yang kumpul di Palembang tahun 1957. Presiden Soekarno berpidato bahwa ulama 907 ulama itu adalah komunis fobia dan mereka adalah amoral. Jadi dulu Presiden Soekarno marah kepada 907 ulama itu, menyebut ulama-ulama itu tidak punya moral, amoral. Karena apa? Menolak ideologi komunis. Akhirnya ratusan ulama dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Buya Hamka dijebloskan ke penjara 2 tahun 4 bulan. Bapak Muhammad Natsir, Allahumma yarham, kena 4 tahun penjara, padahal beliau pencetus NKRI, Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama. Gara-gara beliau menolak ideologi komunis, beliau dijebloskan ke penjara 4 tahun penjara di Batu Malang. Makanya Bapak Ibu kalau ke Batu, itu sebelum alun-alun ada Masjid At-Taqwa. Itu diresmikan oleh Bapak Muhammad Natsir tahun 1967 saat beliau dipenjara di Batu Malang. Masya Allah, luar biasa. Di Madiun itu tokoh-tokoh ulama, diantaranya Muhammad Rum, ada lagi Kiai Haji Isa Ansori, Allahumma yarham, Kiai Haji Azzad Mutakin, Allahumma yarham. Bahkan tokoh Masumi, pimpinan Masumi yang terakhir, yaitu Bapak Prawoto Mangkusasmito, dan banyak tokoh-tokoh ulama lain dijebloskan ke penjara Madiun itu 4 tahun, rata-rata 4 tahun penjara. Akhirnya Buya Hamka, beliau mengambil hikmah ketika di penjara 2 tahun 4 bulan tanpa prosedur hukum. Beliau mengambil hikmah, alhamdulillah beliau berhasil menuntaskan penulisan kitab tafsir Al-Azhar 30 juz. Dan akhirnya beliau bercita-cita setelah menuntaskan masa tahanan, Buya Hamka ingin mendatangi Presiden Soekarno untuk memberi maaf terlebih dahulu. Bukan minta maaf, memberi maaf. Karena apa? Presiden Soekarno telah mendolimi beliau tanpa prosedur hukum, dan harta beliau disita oleh negara. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ajudan Presiden Soekarno mendatangi penjara Buya Hamka, menyerahkan secarik kertas. Begitu kertas itu dibuka oleh Buya Hamka, Allahumma yarham, Buya Hamka meneteskan air mata, mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Presiden Soekarno meninggal.
Tapi di secari kertas itu tulisan, benar-benar itu tulisan Presiden Soekarno minta kepada Buya Hamka untuk mengimami sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Artinya apa? Presiden Soekarno merasa bersalah berbuat dolim kepada ulama Buya Hamka ini. Apakah terus Buya Hamka menolak? Tidak. Masya Allah, itulah kenegarawanan Buya Hamka, Allahumma yarham. Tetap beliau menjadi imam sholat jenazah Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masih ingat pada masa rezim Soekarno di akhir kepemimpinannya tahun 59 sampai 66, benar-benar PKI, kebencian PKI benar-benar terhadap Masyumi mendorong mereka terus-menerus memberikan citra buruk tentang Islam melalui opini Presiden Soekarno. Bahkan rezim Soekarno dengan nasakomnya adalah contoh klasik untuk mengorbankan umat Islam demi kepentingan komunis global pada zamannya. Sehingga akhirnya banyak ulama-ulama yang dijebloskan penjara tanpa prosedur hukum. DN Aidit pertama kali yang memunculkan ide revolusi mental itu DN Aidit. Kira-kira sejarah berulang enggak? Sekarang revolusi mental dijadikan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sekarang ini. Jadi revolusi mental itu adalah ajaran komunis yang dimotori oleh DN Aidit. Nah, sekarang sejarah berulang lagi. Bahkan agama, kata DN Aidit, adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Sekarang sejarah berulang. Agama, begitu Indonesia tahun 2014 berkiblat ke Cina, agama sekarang dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sejarah berulang. Bahkan saat-saat jaya-jayanya PKI yang dipimpin oleh DN Aidit dan Nyoto, istilah kadrun, kadal gurun, ya, itu sudah ada sejak zaman PKI. Tujuannya apa? Untuk melecehkan Rasulullah, untuk mengolok-olok Rasulullah dan umat Islam. Jadi sekarang sejarah berulang. Buzzer-buzzer rupiah menuduh umat Islam kadrun, sampai Ruhut Sitompul juga menuduh umat Islam itu kadrun. Jadi istilah kadrun itu, kadal gurun itu sudah ada sejak zaman PKI. Sekarang sejarah berulang. Bahkan saat jaya-jayanya PKI, setelah menyebarkan pamflet, isinya ulama itu tikus yang harus dibasmi. Akhirnya ribuan ulama dan santri dan kaum muslimin oleh orang-orang PKI dengan cara-cara yang biadab. Ini istilah-istilah yang muncul pada masa jaya-jayanya PKI. Kita diingatkan sejarah. Bagaimana detik-detik bergeraknya pasukan Cakrawirawa menembus gelap malam di Jakarta. Di bawah komando Letnan Kolonel Untung dan Sam Kamaruzaman. Dan ini sepengetahuan DN Aidit. Itu diawali pada tanggal 4 Agustus 1965. Ada sebuah pertemuan antara DN Aidit dan Bapak Komunis Cina, yaitu Mao Zedong, di Sungai Angsa, Cina. Pada saat itu Mao Zedong berkata, "Wahai Aidit, saya sudah lebih dari 200 jenderal untuk komunisme di Cina yang sering disebut dengan revolusi kebudayaan tahun 1949. Akhirnya DN Aidit yang tadinya ragu menghadapi Dewan Jenderal Angkatan Darat, dimotivasi oleh Mao Zedong, akhirnya DN Aidit lewat Cakrawirawa, lewat Lekol Untung itu melakukan terhadap Dewan Jenderal di bawah komando Dewan Revolusi. Siapa Dewan Revolusi? Nah, saya kira Bapak Ibu sudah tahu sendiri.
Siapa pemimpin Dewan Revolusi? Itulah yang memerintahkan DN Aidit untuk Dewan Jenderal, yang akhirnya 6 jenderal dan 1 perwira, dan alhamdulillah satu-satunya jenderal angkatan darat yang selamat yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau pemberontakan PKI Madiun yang di tahun 48 dipimpin Musso, itu mentornya adalah Stalin, Uni Soviet. Kalau PKI tahun 65 yang dipimpin oleh DN Aidit, itu mentornya adalah Mao Zedong, Bapak Komunis Cina. Ini sejarah. Di Solo, Kertosuro, Klaten, Boyolali, Banyuwangi, Kanigoro Blitar, Takaran Magetan, puncaknya malam 1 Oktober, itu 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira. Sehingga kita bisa melihat ribuan kaum muslimin sebelum diarak dulu di kampung-kampung, sampai puncaknya 6 jenderal angkatan darat dan 1 perwira disiksa, kemudian dimasukkan ke sumur tua Lubang Buaya di Jakarta. Inilah peristiwa evakuasi jenazah 6 jenderal dan 1 perwira dari sumur tua Lubang Buaya di Jakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masih ingat mata uang 20.000? Ini adalah Menteri Pertahanan, yaitu Bapak Otto Iskandar Dinata, yang kalau di Jakarta itu Jalan Otista. Otista itu singkatan dari Otto Iskandar Dinata. Ini Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno. Kemudian jenazahnya dibuang ke laut. Inilah kebiadaban PKI. Bahkan inilah saksi-saksi yang menyampaikan bagaimana kebiadaban PKI. Ini saksi-saksinya benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya puncaknya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk menghadapi komunis se-Jawa. Alhamdulillah, umat Islam bersama ABRI mampu menghancurkan pergerakan komunis pada saat itu, sehingga akhirnya tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 rakyat turun ke jalan. Nah, ternyata sejarah ini berulang. Sekarang rakyat sedang turun ke jalan. Kalau dulu tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 rakyat Indonesia turun ke jalan menggelorakan 3 tuntutan rakyat Tritura, yaitu bubarkan PKI, rombak kabinet Dikora, turunkan harga. Sekarang sejarah itu berulang kembali, sampai akhirnya Soekarno melakukan reshuffle kabinet dan menerbitkan surat perintah 11 Maret 1966. Nah, dari Super Semar ini justru menjadi awal berakhirnya pemerintahan Orde Lama dan digantikan pemerintahan Orde Baru, sehingga akhirnya PKI resmi dibubarkan tanggal 12 Maret 1966 yang dikukuhkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan di era reformasi diperkuat oleh Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 sampai hari ini. Jadi waspadai prahara September kelam. Bagaimana PKI tahun 1926 sudah pernah melakukan pemberontakan. Tahun 1948 di Madiun juga melakukan pemberontakan. Tahun 30 September 1965 juga melakukan pemberontakan. PKI yang anti Tuhan, anti agama, melakukan kudeta berdarah di Indonesia.
Akhirnya TAP MPRS nomor 25 tahun 66 telah membubarkan Partai Komunis Indonesia dan melarang komunisme di negara ini. Pertanyaannya, kenapa sekarang komunis baru bangkit lagi? Kemana? Kenapa komunis baru, gaya baru bangkit lagi? Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, otomatis mereka akan terus bercita-cita ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia ini agar Indonesia menjadi sebuah negara komunis. Apalagi sekarang Indonesia berubah kiblat ke Cina. Otomatis bantuan ribuan triliun dari Cina, kalau dulu sejarah ketika Cina memberikan bantuan sejak tahun 1955, ternyata Cina ingin membangkitkan ideologi komunis di Indonesia, puncaknya 1965. Sekarang sejak 2014 Cina memberikan bantuan hutang yang lebih dari tahun 1955. Otomatis Cina ingin membangkitkan kembali ideologi komunis. Akhirnya apa yang terjadi? 26 Agustus 2022, Presiden kita Bapak Jokowi menandatangani keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dan itu, keputusan Presiden itu endingnya, ujung-ujungnya ingin membangkitkan kembali ideologi komunis dan merubah sejarah yang sebenarnya PKI pelaku yang membantai umat Islam dan TNI pada saat itu. Dari keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 itu dirubah sejarah itu. PKI korban pelanggaran HAM berat, sehingga akhirnya ujung-ujungnya nanti pemerintah minta maaf kepada PKI. Dan kalau sudah pemerintah minta maaf pada PKI, otomatis pemerintah wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada keluarga PKI. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih ingat siapa dua tokoh yang menghancurkan komunisme di Indonesia, yang menumpas komunisme di Indonesia tahun 48, yaitu Bapak Jenderal, Panglima Jenderal Besar Sudirman. Kemudian yang menumpas 65, yaitu Bapak, waktu itu kolonel ya, Pak Harto ini, Kolonel Soeharto. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana realitas komunis gaya baru? Ya, insya Allah kita bahas Jumat depan. Saya sampaikan, yaitu alhamdulillah, satu-satunya ormas yang menolak keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 adalah FPI, GNPF, Ulama, dan PA 212. Menolak